Chris udah ngantuk banget kayaknya. Apa masih kuat? Kalau Tapi nggak aku kuat ngerasa sih, kayaknya dulu aku waktu pacaran, nggak tahu ya sampai sekarang kayaknya aku protektif banget sama dia. Nah, itu normal sih menurut gue. nggak masalah karena kan itu hubungan kalian berdua yang menjalani, Dwi. Mau lo Iya. mau lo sadar overprotective tapi kalau dia bisa menerima ya nggak masalah. Nah, betul. Intinya kayak gitu sih kalau dari gua, komitmen dimiliki berdua, hubungan miliki berdua. Mau gue lihat kalian hancur-hancuran kayak mana, tapi kalau kalian kayak begitu overprotective, kalian masih menjalani dengan bahagia, kenapa enggak? Kalau gue ngeliatnya, Debak. kalau gue ngeliatnya, kalau dari sisi gua, ini mah nggak sehat, nggak cocok untuk gua, ya nggak cocok untuk gua, bukan berarti nggak bahagia buat kalian. Hmm, Aduh lagu gitu lah. Cuman kita kan tidak bisa membandingkan hubungan orang lain dengan hubungan kita, betul, betul. betul. Makanya gue pengen banget Betul. punya, makanya dari dulu gue pengen banget punya hubungan tuh milik berdua gitu. Hubungan tuh gue maunya private, tapi bukan yang nggak diakui, itu bodoh aja kalau nggak diakui. Iya benar. Gue Ya maunya, lah, lain lagi lah Trust, kalau dengan. trust each other gitu ya. iya, ini kita berdua Cuma, jangan jangan masukin orang ya, lain. cuma kan setiap orang kan ada boiling pointnya masing-masing. Terlalu bebas juga ada boiling pointnya loh, serius. Gue nggak bohong. Kayak yang tadi lu bilang si Tiwi kan apa overprotective. Boiling pointnya pasti ada saat dimana dia pengen nggak terlalu diprotektifin, pasti ada. Terlalu bebas pun juga sama. Ada titik didihnya masing-masing. Kalau misalnya terlalu bebas lu ntar antara curiga atau enggak, itu meledaknya tuh adalah ketika lu curiga sama pacar lu. Makanya gue Kok bilang bebas, kok itu bebas mah, banget sih. Nah tuh ada tanda tanya tuh kalau kayak gitu. ya itu kan Kalau namanya. misalnya masalah protektif paling anjing protektif banget sih. Ya udah kayak gitu doang. Ya itu yang gue bilang, hubungan tuh milik berdua. Paling kasihan tuh kalau berdua udah menjalani, dapat pola pikir yang lain terus dipraktekin, kasihan nanti kalau kata gue. Jadi dia kayak dia jadi kayak menjalani hubungan tuh berdua tapi dengan banyak orang. Jangan banyak orang maksud. Ya pola pikir orang ini masuk, pola pikir orang ini masuk, pola pikir orang ini masuk, Jadi dia dibabas tuh tidak kali. percaya dengan pola pikirnya sendiri. Nggak punya pendirian, Jay. Oh, Mm-mm. lebih dengerin ngomongan orang lain. Kasihan sih kalau kata gue. Ya, Hmm, kasihan ya. itu mah sebatas referensi aja kali. Nah itu maksudnya. Ada Kalau Henry. omongan orang mah gue sebatas referensi aja. Itulah maksudnya. Referensi Ya bukan kalau jadi kayak gitu kan prinsip. nggak masalah maksudnya. Ini kalau misalnya diturutin jadi Iya. bumerang lah buat hubungannya mereka. Coba lo uji pasangan lo, terus dia ke sana diterima nggak? Coba uji pasangan lo minta putus terima nggak? Bodoh aja. Ya kan capek juga. Aku juga gitu loh dulu pacaran. Capek, Udah wi. lah kita putus aja sering gitu. Terus akhirnya Charles bilang gini, kalau aku yain gimana? Terdiamlah aku. Capek, wi. Karena Iya. karena kita tuh akan mempelajari. Ya gue ngerti orang tuh bertumbuh, tapi jangan jangan membuat kita jadi mempertanyakan lo tuh siapa gitu. Udah dijalani nggak? Ini siapa yang gue pacarin? Ini siapa yang gue nikahin? Kayak gitu. Kalau menurut gue komitmen gue ya, Hmm, jangan betul bawa betul. jangan bawa orang lain ke sini gitu. Bener sih kata-kata orang tuh. Ih, Kamu nggak akan pernah masuk kalau tuan rumah nggak buka pintu. gue pasti Ya sama kayak cerita perselingkuhan lah. tadi tuh. Yang pasti Tiwi cerita yang lu tadi bilang itu yang lu putus aja lah gitu kan. Gue jadi ingat anjir lu pernah kayak gitu juga gue masih Merlin. Iya karena Cuman endingnya itu gue perempuan waktu itu tuh andalan kesel. aku ya menurutku andalannya perempuan tuh kayak gitu. Karena merasa disayangi, merasa diratukan lah gitu ya. Jadi kayak gitu ancamannya. Padahal Oh, mas sebenarnya si perempuannya juga takut kali diain. sebenarnya dari pihak cowok pun sama kali. Oh, lu sering gitu juga, Jay? Kalau sering gue kan ada satu hal yang memang gue yakin. Dulu pernah juga gue kayak gitu. Bisa dibilang sering. Karena ada satu hal yang gue yakinkan bahwa ini nggak akan bisa berlanjut. Pernah. Dari sisi Hmm. cowok juga ada. Cuman masalahnya yang paling sering terjadi itu yang paling sering kelihatan sama orang tuh yang dari pihak perempuan duluan. Nah, gue masih Merlin dulu pernah kayak gitu. Nah, kenapa yang bikin gue nggak seneng sama si Merlin sampai akhirnya gue beneran gak mau balik sama dia? Ya meskipun sekarang gue agak nyesel ya kalau ditanya. Dulu tuh pernah dia ketika ada masalah dia nyebar di Facebook, Iya sama, aku juga dulu ya kan? gitu. Nyebar di Facebook, seakan-akan kayak mengundang orang lain untuk masuk gitu. Oh, tapi kalau aku nyindir, status yang menyindir, bukan Lu masalahnya aku nyindir upload. kan? Nah, Mm-mm. kalau dia bukan cuma sekedar nyindir, dia nggak sekedar nyindir waktu itu. Mendingan friendship daripada friendship katanya. Lah, dalam hati gue ada gitu kasusnya waktu maksud. Dan itu keadaannya kan saat itu kan gue kan lagi berantem sama dia kan. Pas sudah balikan kok dia malah bikin status kayak begitu gitu maksudnya. Pernah tuh gue tuh mendingan friendship daripada friendship. Lah, itu status sudah muncul duluan sebelum balikan. Ya lu kalau nggak mau balikan sama gue gak usah balikan gitu. Akhirnya kan itu kan ngundang orang lain kan kok secara nggak langsung yang ngundang orang lain. Itu gue di situ kesalnya gue di situ akhirnya
Ya udah putus. Tapi setelah beberapa tahun gue nyesel anjing. ada dua perempuan yang gue nyesalin ketika gue putusin. Ketika beberapa tahun gue nyesal gue putusin. Temerin salah satunya. Sama cewek lo yang kemarin, Jung. Enggak, itu mah enggak penyesalan sama sekali gue yang satu itu. Itu 4.000. Yang satu itu tuh kayaknya gue tahu. Gue sesalin anjing. Itu dia nggak menghargai si Jaya bukan sih? Apa? Si cewek yang nggak menghargai lu. Yang cewek udah kerja itu ya? Yang masih nyariin lu juga ya? Nyariin gue? Siapa nyariin gue? Mantan lu bangsa. Mantan yang gue tinggi yang itu mana? kan? Yang tinggi. Salah orang ya? Yang bukan yang dia masih hubungan sama mantannya, yang pernah dianterin sama mantannya pulang kantor. Oh, sama mantannya pulang kantor. Mantan lu yang sebelum lu yang nyari lu terus siapa sih si bodoh itu namanya? Yang nyariin gue terus mantan gue siapa? Si goblok yang lu diselingkuhin terus lu minta balikan sama lu lagi terus dia bilang lu mau protesin mana gua atau pacar Oh lu. itu. Kenapa dia? Masa harus gue ingetin kayak gitu segitu detail baru lu inget tong? Punya Enggak, temen, kenapa emang dia? punya temen kok pelupa Itu yang lo semua. nyeselin satu lagi. Enggak, gue nggak nyesel sama sekali itu mah. Iya itu kan yang tadi ditanya yang nggak nyesel siapa. Ini punya Yang satunya temen. lagi itu kan, kalau yang satunya lagi itu bukan nyesel gimana ya maksudnya, tapi ya emang gue nggak bisa juga sama dia muslim soalnya. Yang lo bawa motor ngebut itu pas dia balikan sama mantannya. Enggak, dia nggak, kalau yang gue sampai bawa motor ngebut itu Chris itu bukan, dia nggak balikan sama mantannya, dia udah ada yang baru. Ah terus ini yang mana Yang nih? akhir. Ini yang mana? Kalau yang satu itu kan Semerin, yang satunya lagi itu orang muslim, dia orang Depok juga. Siapa Itu waktu namanya? Indra. Indra namanya, lo ngejar laki. Waktu masih Indra. Oh, iya siapa namanya? Namanya Ratna. Ya, Dia orang muslim. ini kok Nah, temen. tapi Ini temen. setelah beberapa ini kan gue mikir anjir nyesel gue mutusin dia anjir. Terus mikir lagi ketiga kalinya gue mikir dia juga muslim lah, udah pasti nggak bisa ya sudah. Gitu. Kenapa sih punya teman tuh pelupa-pelupa gini ya Allah harus didetailin baru pada ingat. Sekarang ngapain sih mantan harus diinget-inget secara detail, ngapain anjir? Bukan itu kan kisah hidup lo, nggak usah gue ingetin secara detail, lo harusnya tahu lah. Nggak perlu. Ya memang gitu masa lebih gitu. Biasa gitu tahu. Enggak, tadi gue enggak kriteria yang lu bilang tadi itu, gue enggak nge. Soalnya lu bilang yang balikan sama mantannya nggak ada setahu gue. Nggak tahu lah, kayaknya beda orang. Sama orang dia tahu, cuman mungkin ya belum ingat aja. Kalau berkomunikasi sama mantannya pernah, Chris. Yang ngejar yang tadi lu bilang itu, yang masih ngejar gue itu. Waktu gue masih pacaran sama dia masih komunikasi sama mantannya dan dia ngebohongin gue, itu pernah. Iya, ya waktu itu lo IG live bareng berdua atau bukan itu. Ini yang mana lagi anjing? Nggak, IG live bareng itu benar, tapi bukan, maksud gue itu kejadiannya udah lama yang dia. Iya ini kan masa gue maksudnya perempuannya itu kan. Iya itu benar. Lama-lama gue ke Depok lama gue tumbuk kepala lu. Punya teman gue kacau sih, ini bingung. Ya Allah, kau tahu bahwa hamba ini sumbu pendek dikasih teman pelupa semua. Ini lama-lama jantungan gue sama lu bangsat. Kalau deket udah kita tabok kayak. Lu pukul pakai payung, gue tendang dia. Gue nggak ngeh. Bukannya pelupa, gue kagak ngeh. Otak pelupa anjing bangsat. Ya Allah. Jadi kayaknya kalau gue sama Tiwi berdua kita darah tinggi, teman kita bonyok anjing. Iyalah, udah habis sebenarnya. Sayangnya kayaknya kalau gue deket kalian, pala gue udah nempel sama meja anjir. Disatuin, bukan dijedotin lagi, disatuin sama meja. Bukan, goblok, pala lu udah nyampur sama ubin-ubin di lantai anjing. Enggak, kayaknya si Jaya udah kita mutilasi, kita cor anjir. Telah tertanam teman gue yang bodoh anjing. Ini kayak kasus pembunuhan yang terbaru saat ini kan gitu. Anjir, itu lu tau nggak yang kasus pembunuhan pacarnya cantik banget dimutilasi terus masukin koper, gila mantannya anjing. Enggak tahu yang itu, aku taunya yang dia bunuh bosnya. Iya, bunuh bosnya, dimutilasi, dicor, terus pas ditanya sama polisi dia dengan santainya ngejawab. Bagaimana Pertanyaannya juga tolol anjir. Itu di story IG gue, Chris. Iya. Kenapa Anda lari, gak menyerahkan diri ke polisi? Gitu pertanyaannya, tolol banget kan ya? Ya bener ketangkep lah, apalagi anjing. Terus dijawab sama dia dengan santai. Kalau saya menyerahkan diri, kenakan polisinya. Polisinya. Bangsat, habis bunuh orang dengan santainya ngejawab kayak begitu anjing.
Orang dia cerita kronologinya sambil ketawa senyum-senyum kan. Itulah pentingnya punya teman tuh, nggak perlu panjang, ngasih tahu aja. Siapa tahu ke depannya gue masih ketawa-ketawa kan, lu tiba lu bocor kan ini. Ya siap-siap Itu kan aja ya kan. masalah Ya kelam. udah. Masalah kelam. Yang gue bilang tadi, bakalan orang melupakan masalah yang kelam dan Ya, menyenangkan itu nggak bakalan lupa. ya, pokoknya jangan sampai gue Tapi sama perlu Tiwi. diingatin aja. Iya, jangan sampai gue sama Tiwi ketemu lu pas lu lagi cerita aja. Kemungkinan besarnya mati sama dicor tuh tinggi anjing. Kepala gue dijadiin cindera mata anjing. Kesabaran kami itu setipis kapas toh. Bukan tisu dibagi dua anjing. Udah tisu dibagi dua kena air lagi. Udahlah, Lu salah hancur. lu salah angkat langsung sobek kan. Iya. Iya, gue baru sadar teman-teman gue pelupa semua. Terus gue emosian kacau. Bukan pelupa, Chris. Itu karena ya untuk apa masa-masa kelam itu diingat anjir. Ya, kita cowok kayak gitu ya nggak penting ya. Sama kayak teman-teman gue juga. Teman-teman gue lebih ngerti kisah hidup mantan gue daripada gue. Masa bingung. kelam yang tidak seharusnya diingat, sih. Tapi tetap ada. Itu perlu diingat kali. Maksudnya sebagai bahan pelajaran. Belajar tuh dari yang benar, jangan yang salah. Ya tapi bener sih itu yang paling kelamnya itu sih memang yang bukannya udah dikasih si Charles ya. Gue taunya cerita kelam lu cuma satu, Jay. Yang mana? Yang lu sakit gigi. Cerita kelam yang gue cerita Kita kelam nggak yang ngomongin itu. Anjing sakit gigi gue cuma tidur selama 8 total jam tidur gue 8 jam selama seminggu anjing. Sehat kan? Enggak. Gue mendingan sakit hati gara-gara cinta-cintaan daripada sakit gigi, sumpah. Gue putus dari pacar masih bisa tidur, men. Sehari 6-8 jam. Sakit gigi, men. Gile. Gue bisa tidur 1 menit aja udah syukur banget kayaknya. Kisah kelam di asrama gue cuma ingat cuma satu. Di asrama. Iya, kisah kelam di asrama tuh pas Charles jadi wasit Dota, terus Mila nangis-nangis dalam asrama. Mana bapak gue anjing. Terus gue bangun jam 12 malam, gue gendong tuh anjing. Tidur ya. Habis dia tidur, gue balik lagi ke atas ke kasur anjing. Kenapa kok nangis dia? Bapaknya nggak ada goblok, bapaknya jadi wasit Dota anjing. Wasit Dota di? Di asrama. Yang gua hampir nggak mau Mila itu ya. Iya, Si Mila di mana? di asrama tidur di asrama. Dia sama di kamar. Di kamar. Bapaknya di Terus- mana? Ke lantai 2 kalau salah jadi wasit Dota. Jadi wasit Dota tuh maksudnya dia ini di kamar lain lagi main. Di kamarnya apa di luar tuh gue lupa, apa di Di lantai kosan. 2 itu. Enggak, Lantai di 2 kan? Iya, di lantai 2. Gue ingetnya karena si Dimas sama si Ferry itu ngekos juga, gue ingetnya si Charles nginep di sono. Terus main Enggak, Dota. Nggak Iya, ada. di lantai 2 ya. Soalnya dia kan tiba-tiba kayaknya anjingnya mimpi buruk bangun. Gue kebangun kan, kepala gue munculan dari atas ke bawah nih anjing kenapa lagi. Pas gue lihat, gue pukul, Siapa yang pernah mukul si Mila? mukul. Karena berisik kayaknya pernah deh ada yang mukul. Gak ada yang Nggak mukul ada mah. mukul. Mungkin pada saat itu dia lagi buang air, terus kita ajarin. Jadi si Oh iya, kepala itu siapa? gua siapa lagi? Oh. Kalau Masa- yang sampai mukul enggak, tapi kalau yang sampai mau matiin bener. Gue doang. Soalnya dia Gara-gara berak, berisik. bukan berisik, gara-gara dia berak di karpetnya Jaya kan, gak enak kita potong-potong terus kan. Karpet Bukan yang gara-gara apa gue sih yang kebangun hitam tidur itu? itu ya, Chris. Kagak. Kan dia berak kan selalu siang-siang. Iya, gue yang kebangun tidur itu yang waktu lagi turnamen bola, yang gue ngamuk. Bukan masalah Jasper itu beda di kamar atas itu mah. Jadi kan dulu kan kamar asrama kan karpetnya dari punya Jaya. Dia buang air depan pintu. Kita gunting terus gue bilang sama Charles, Les ajarin lah Les, dia nggak tega, gue turun anjing, gue masukin palanya. Sampai nangis anjingnya nangis langsung. Kain-kain lah dia ya Ya. kan. Langsung balik ke bapaknya duduk. Tapi abis itu dia ngasih tahu dia kalau mau berak kencing. Anehnya ya, dia mau berak sama kencing, dia akan balik ke pintu itu duduk terus ngeliat kita anjing. Siapa yang ngeliat dulu? Nah itu kerjain lah tuh. Lucu banget. Dan gue nggak pernah. Kalian doang gue nggak pernah. Karena Pokoknya gue udah keburu ngamuk, karpet gue digunting-gunting anjing. Gue beli pakai duit bangsat. Beneran bener digunting wi. ya soalnya nggak bisa dicuci karpetnya Jaya itu kan tipenya nggak Karpet bisa apa dicuci. sih? Kain. Bukan kain. Bukan karpet yang kayak kawat-kawat kecil itu loh. Dia bertekstur gitu wi. Kayak kaset welcome gitu kan. Tahu kan yang ada teksturnya kayak Yang kasar rambut-rambut itu. gitu, rambut-rambut. Itu nggak mungkin dicuci lah. Dicuci sebenarnya bisa, Chris. Cuman karena itu bentuknya kayak serabut-serabut gitu kan, pasti kan tinjanya kan ada bagian dalamnya yang nggak bisa kesikat gitu loh. Pasti digunting. Jadi susah. Dan mereka memutuskan untuk ngegunting, gunting, gue kesal.
Tapi di situ doang praktek ya gue si makin Mila. kecil gitu. Iya, jadi kalau dia mau berak kencing dia akan ke pintu, duduk, terus ngeliat ke belakang. Nah itu kita harus ngerti kalau dia udah ngeliat ke belakang, oh berarti udah mau keluar itu. Nggak pernah ketahuan kepala asrama ya? Hampir. Wakil kepala asrama pernah waktu itu dulu. Soalnya pas gue bawa keluar dia kan dari, gue kaget pas gue buka pintu, jadi pas jam 6 setelah worship, gue buka pintu, gue liatin kosong. Anjing lu kan lambat banget ya Mila ya itu kan keluarnya ya. Hmm. Gue tungguin pas dia keluar, pas wakil kepala asrama lewat. Oh, itu anjing siapa? Anjing kamu? Iya pak. Gue kira kan mau di-charge kan, gue tungguin sampai suster gak di-charge. Mungkin dia pikir baru masuk kali. Iya kayaknya paling baru Nah, diginiin doang. Jadi baru dikiranya dia mungkin baru ini kali apa? baru jalan-jalan, baru sekedar cuma jalan-jalan. main doang ibaratnya. Padahal mah terus-terusan di situ anjir. Masalahnya dia Terus di kasurnya itu bau banget kan. Gue bilang aduh ntar lagi di-charge kita nih. Enggak. Ya udah. terus akhirnya kita dikasih ke Israel kan anjingnya. Iya. Gue sampai pindah dagangan ya. Iya. Padahal anjing itu sebelum kita selesai semester dibawa jalan-jalan dulu kan. Dibawa ke lapangan malam-malam. Kita biarin di tengah lapangan terus Charles panggil. Nyampe anjir. Nyamperin. Nyamperin. Kita kan di tiang bendera tuh. Si Charles Oh, tiang bendera kecil. ambil si Mila ditaruh di tengah lapangan kan jauh tuh lapangan bola. Hmm. Panggil Mila muncul. Lucu banget Terus yang kan kita juga pengen ke lapangan bola itu, gue bilang ini Mila dia udah lama kan sama Charles, harusnya kan dia ngerti kalau dia tuannya kan Charles kan. Kita lepasin di lantai, jalan sendiri, ikutin kita, ngikut nggak? Pertama ngikut, habis itu tinggal, habis itu kalau dia jauh nanti lari lagi dia kejar. Kejar kalian. Di tangga juga kayak gitu, bisa nggak dia naik tangga? Bisa. Turun bisa nggak? Bisa. Ya udah, biarin aja, kita jalan dia ikut. Oh, lucu banget. Kenapa ya kok? Kan aku yang kemarin ngekos kan. Dulu kan itu si Mila di kosanku. Terus kok akhirnya aku kasih ke kalian, kenapa ya? Aku lupa. Nggak tahu, mungkin karena nggak ada yang jagain kali ya. Gue juga lupa, Iya, tiba-tiba muncul anjing. kayaknya karena pas aku buat sibuk skripsi kan si Charles kan extend tuh. Enggak, yang konyolnya tuh si Mila tahu aja mana yang enak. Awalnya dikasih makan apa gitu sama kalian. Bukan makanan anjing, kok dikasih apa gitu, dia masih mau makan. Nasi kayaknya. Terus nyokapku bawa nasi sama ikan sama daging sapi. Apa namanya tuh kalau nasi dalamnya daging apa? Bukan Nasi lontong. dalam itu. Bukan lontong apa? Lempar. Lempar. Lu tahu dikasih makan lemper, isinya cabai kan, gue bilang les dikasih les dimakan kan sama dia. Lu tahu itu Mila muterin asrama 3 atau 4 kali aja baru mau makan lagi, terus muter lagi muter kepedesan kayaknya. Astaga. Terus habis itu dikasih daging sapi kan, dikasih makan daging sapi. Terus gue udah ngerti nih anjing ini kalau dia dapat yang enak dia nggak mau turun kasta gitu maksudnya. Dikasih habis itu lempernya nggak mau dimakan. Nah kan gue bilang les jangan kasih. Terus kalian beli makanan anjing kan? Gue udah bilang les jangan dikasih, nanti dia nggak mau makan. Bener tuh dikasih makan anjing, dikasih makan yang lain nggak mau, dia langsung dia ngerti. Cuman gue ajarin sama dia kan kalau kakak lalu kan dulu kasih Charles kan kasih dia tempat minum gitu kan. Gue kasih tempat makan, gue ajarin dia cuma boleh makan dari situ. Gue ajarin akhirnya ngerti dia. Jadi misalnya kayak makanan anjingnya jatuh ke lantai gitu kan, itu nggak dimakan sama dia. Iya, pintar. Cuman dia emang nggak bisa sabar sih anjing itu kelihatan. Cewek kan itu. Iya, pas gue kasih makanan anjing dia nggak mau nunggu, langsung makan. Oh ya udahlah.